Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi di dalam channel ini. Hari ini kita akan membahas tentang pasar dan model e-bisnis. Jadi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, silahkan menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari channel ini. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like. So, let's get started. Baik, hari ini kita akan membahas tentang pasar dan model e-bisnis, di mana kita akan membahas mengenai lingkungan yang terjadi pada e-bisnis, lalu berbagai macam tipe dan karakteristik e-marketplaces, lalu perkembangan pasar e-bisnis, serta tipe-tipe model yang tersedia pada e-bisnis. Nah, bagian pertama kita akan membahas tentang lingkungan e-bisnis. Nah, laju perubahan dalam e-bisnis pada akhirnya menghadirkan suatu tantangan besar kepada organisasi. Melakukan transaksi bisnis dengan menggunakan internet itu hanyalah sebagai titik tolak yang kemudian berkembang melalui proses trial and error. Nah, pada e-bisnis, manajemen ini dituntut untuk mempunyai fleksibilitas yang tinggi agar bisa bertahan dan sukses. Nah, lingkungan suatu organisasi terdiri atas beberapa faktor yang berada di luar kontrol, tetapi saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Faktor-faktor pada lingkungan bisnis itu bisa terdiri dari berbagai macam hal, teman-teman ya. Nah, untuk menghadapi kerugian akibat pengaruh faktor-faktor pada lingkungan e-bisnis seperti yang kita bahas, nah maka e-bisnis dapat melakukan respon berupa strategi. Strategi ini bisa berbagai macam ya. Yang salah satunya adalah strategi eksternal, di mana strategi eksternal ini dipandang sebagai sebuah pendekatan untuk menangani faktor-faktor di luar lingkungan bisnis, seperti ya kompetitor atau pesaing, kemudian market atau pasar, dan perkembangan teknologi. Faktor-faktor eksternal tersebut berada di luar kontrol perusahaan. Nah, hal ini berbeda dengan strategi perusahaan yang membahas faktor-faktor yang berada di dalam kendali perusahaan seperti pendekatan untuk pemasaran, penjualan, dan harga. Lalu kita juga membahas tentang elemen kunci dari lingkungan e-bisnis. Nah, internet ini telah mengubah lingkungan yang kompetitif bagi perusahaan sehingga dibutuhkan manajer yang bisa memahami atribut unik dalam membangun model yang efektif dan bisa memanfaatkan peluang yang ada. Ekonomi internet itu telah bergeser dari ekonomi tradisional sehingga perlu adanya perubahan model bisnis atau membangun model bisnis baru agar bisa memanfaatkan atribut kunci yang ada melalui penggunaan internet. Nah, terdapat atribut-atribut utama dari internet yang hadir sebagai sebuah tantangan dan kesempatan bagi peluang usaha yang bisa terdiri atas 8 hal. Yang pertama adalah ekonomi pertukaran informasi. Kemudian konektivitas dan interaktivitas, lalu jaringan skala ekonomi, kemudian kecepatan perubahan, lalu ekonomi berlimpah, pertukaran barang, production atau consumption, atau disebut dengan prosumption, dan yang terakhir yang kedelapan adalah industrial context. Nah, atribut utama yang pertama adalah ekonomi pertukaran informasi. Perusahaan dapat mengambil keuntungan dari penggunaan internet untuk mendapatkan informasi karena hampir tidak diperlukan biaya tambahan untuk mengirimkan informasi dengan jangkauan global. Kemudian yang selanjutnya adalah konektivitas dan interaktivitas. Jumlah orang yang memiliki akses internet dalam skala global itu meningkat dari tahun ke tahun. Konektivitas memperluas jangkauan komunikasi elektronik dan interaktivitas memungkinkan komunikasi dua arah secara real time. Kemudian yang ketiga adalah jaringan skala ekonomi. Nah, efek jaringan sangat kuat di ekonomi internet. Adanya kesempatan untuk mencapai masa kritis pelanggan dengan mengakses sebuah basis pelanggan yang lebih luas secara elektronik dengan biaya yang lebih rendah. Pengiriman informasi dengan biaya yang rendah ini dapat membuat perusahaan mencapai skala ekonomi dengan menyediakan nilai tambah pada produk atau layanan yang lebih murah, cepat, dan efisien melalui internet. Kemudian yang selanjutnya kita bisa membahas tentang atribut keempat, yaitu kecepatan perubahan.
Kehadiran internet bisa membuat proses bertransaksi menjadi lebih cepat dan menaikkan harapan konsumen. Nah, perusahaan itu dituntut untuk bisa menyesuaikan dalam hal waktu respon, distribusi, dan pengiriman agar dapat memenuhi tuntutan konsumen, pemasok, dan mitra di seluruh rantai pasokan ekonomi internet. Perusahaan yang mampu memenuhi dan melebihi harapan konsumen itu dapat menciptakan sebuah loyalitas dan mencapai keunggulan bersaing. Kemudian yang kelima adalah ekonomi berlimpah. Informasi yang banyak dan tersedia itu bisa mendorong ekonomi internet meluas dan tersedia di mana-mana. Akibat dari hampir tidak adanya biaya marginal untuk memperbanyak dan memperluas informasi di internet. Nah, berlimpahnya informasi ini mengakibatkan nilainya menjadi menurun karena konsumen menjadi kewalahan oleh besarnya volume informasi yang tersedia, sehingga biaya untuk mencari informasi yang diinginkan menjadi meningkat. Lalu yang selanjutnya adalah tentang pertukaran barang. Internet ini menyediakan semacam mekanisme, teman-teman, untuk pencarian barang yang dapat membantu konsumen menemukan barang yang tepat. Website di internet juga memberikan fasilitas tambahan seperti diskon, link produk pelengkap, kemudian review barang, link produk sejenis, cara bertransaksi dan melakukan pembayaran, serta bagaimana proses pengiriman barang. Karena itu berbelanja di internet menawarkan lebih banyak kemudahan, lalu harga yang lebih murah, dan peningkatan layanan terhadap pengiriman barang. Nah, atribut yang ketujuh yaitu prosumption atau production or consumption. Nah, tapi sebelum melangkah lebih jauh, teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, dipersilakan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting dari channel ini. Oke, kita kembali ke prosumption. Internet dapat digunakan sebagai sarana komunikasi untuk konsumen, serta memperkaya hubungan antara pembeli dan penjual. Hal ini mengakibatkan terpenuhinya personalisasi produk atau jasa konsumen, karena internet dapat memfasilitasi kebutuhan konsumen tentang desain, pengembangan, dan produksi. Lalu yang selanjutnya adalah konteks industri. Dalam ekonomi tradisional, nilai dibangun dalam bidang industri seperti manufaktur atau retail. Di dalam ekonomi internet, nilai ini dihasilkan dalam komunitas e-bisnis yang melampaui sektor bisnis ataupun sektor industri. Nah, di sini terdapat 3 tipe saluran untuk melaksanakan e-bisnis, yaitu komunikasi, transaksi, dan distribusi. Nah, setelah kita membahas atribut tentang keunggulan ekonomi internet tadi, kita bisa membahas tentang e-marketplaces. E-marketplaces atau yang juga disebut sebagai electronic marketplaces itu merupakan lokasi di internet di mana perusahaan mendapatkan atau menyebarkan informasi, terlibat dalam suatu transaksi, atau menjalin kerjasama dengan perusahaan yang lain. Sebagian besar e-marketplaces menyediakan dua fungsi utama, yaitu mendapatkan pemasok atau pembeli baru untuk produk perusahaan, atau yang kedua, mengembangkan jaringan perdagangan dalam melakukan negosiasi, penyelesaian, dan pengiriman produk agar lebih efisien. Nah, terdapat 3 jenis utama dari layanan yang terdapat dalam e-marketplace ya, teman-teman. Yang pertama adalah pertukaran umum, lalu pertukaran konsorsium, dan pertukaran pribadi. Nah, di dalam pertukaran umum, itu dioperasikan secara mandiri oleh bisnis to bisnis atau B2B untuk memfasilitasi transaksi online antar mitra dagang. Dan pertukaran ini terbuka untuk bisnis atau kelompok usaha. Yang selanjutnya pertukaran konsorsium itu merupakan pertukaran yang dimiliki dan dioperasikan oleh sebuah kelompok bisnis yang menggabungkan daya beli agar mendapat kekuatan untuk mendapatkan pasokan material. Lalu yang terakhir adalah pertukaran pribadi, yaitu pertukaran yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan tunggal untuk terhubung secara langsung dengan para pemasok. Nah, e-marketplaces ini dapat dirancang dengan cara yang berbeda. Salah satu cara struktur pasar yang mirip dengan e-marketplaces adalah eBay atau Amazon.
Dalam hal ini, pembuat pasar bukanlah penjual dan pembeli, melainkan pihak ketiga yang sifatnya netral. E-marketplaces yang lain berupa konsorsium, di mana penjual memanfaatkan kekuatan gabungan mereka untuk memasarkan produk. Sedangkan pembeli juga dapat mengatur pasar untuk mengurangi biaya dan mendapatkan syarat-syarat pembelian yang lebih menguntungkan. Nah, terdapat beberapa keuntungan yang bisa ditawarkan oleh e-marketplaces. Nah, yang pertama adalah perusahaan memiliki ruang lingkup yang lebih besar untuk membentuk kemitraan, kesempatan untuk menurunkan biaya yang terkait dengan negosiasi dan transaksi produk dan jasa melalui penggunaan sistem otomatis. Kemudian yang kedua adalah manfaat dari lingkungan harga pasar yang terbuka dan transparan. Selanjutnya yang ketiga adalah penggunaan sistem elektronik memberikan layanan nilai tambah dan peluang akses ke pasar global, khususnya untuk usaha kecil dan menengah atau UKM. Nah, setelah kita membahas tentang e-marketplaces, kita juga bisa membahas tentang pasar e-bisnis. Nah, di dalam pasar e-bisnis itu terbagi menjadi 3 sektor, yaitu bisnis, consumer, dan government. Nah, di dalam pasar e-bisnis ini juga terbagi lagi ke dalam beberapa sifat bisnis pada umumnya seperti itu ya. Yang pertama adalah business to business atau B2B. B2B adalah pertukaran produk, layanan, dan informasi antara pelaku bisnis. B2B ini juga dapat dikatakan sebagai e-commerce antara bisnis. Dalam perkembangannya, metode yang diterapkan B2B ini memiliki 3 tahapan utama ya teman-teman ya. Yang pertama adalah pembelian dan penjualan secara online, menghasilkan pengurangan biaya dan meningkatkan kecepatan pasokan. Lalu yang kedua, itu pertukaran pihak ketiga, menghasilkan perusahaan yang menggabungkan pembeli dan penjual. Dan yang terakhir adalah konsorsium teman-teman, yaitu menghasilkan perusahaan besar yang menciptakan pasar virtual. Nah, setelah kita membahas B2B, kita juga bisa membahas tentang B2C atau business to consumer. Nah, B2C ini adalah transaksi yang dilakukan secara langsung antara perusahaan dengan konsumen sebagai pengguna produk atau jasa. B2C ini menjadi sangat populer di akhir tahun 1990 karena berkembangnya pengecer online atau online retailer atau perusahaan yang menjual produk dan layanan kepada konsumen melalui internet. Nah, para pemimpin B2C ini diantaranya adalah Amazon.com dan eBay.com misalnya, yang menjadi perusahaan online yang paling sukses di dunia. Kemudian yang selanjutnya adalah consumer to consumer atau C2C. Nah, C2C ini adalah praktek individu konsumen untuk melakukan transaksi penjualan dan pembelian barang melalui internet. Jenis yang paling umum dari C2C ini adalah situs lelang misalnya. Selain forum online juga kadang menawarkan perdagangan secara langsung kepada konsumen. Dalam banyak kasus, transaksi yang terjadi pada C2C ini dibantu oleh pihak ketiga yang bertugas untuk memastikan bahwa barang yang dibeli dan pembayarannya telah diterima oleh masing-masing pihak. Di sini, pihak ketiga yang terlibat dalam C2C dapat menawarkan perlindungan bagi konsumen atau mengambil keuntungan dari harga yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu website lokal yang terkenal dalam proses C2C ini, kalau dulu ada kaskus.com. Terus ada juga sekarang ini OLX, aplikasi OLX atau aplikasi-aplikasi yang lain yang memungkinkan konsumen itu bisa menjual ke konsumen yang lain. Nah, itu tadi adalah pasar, jenis-jenis pasar untuk e-bisnis. Nah, yang selanjutnya kita bisa membahas model e-bisnis. Nah, model e-bisnis adalah suatu arsitektur atau aliran produk, layanan, dan informasi. Nah, dalam model e-bisnis itu juga menggambarkan peran dari masing-masing pelaku bisnis. Karena dalam aktivitasnya menggunakan internet, maka model e-bisnis juga memanfaatkan komunikasi elektronik untuk mendapatkan nilai tambah dalam pemrosesannya. Di sini, internet telah meningkatkan jumlah dan kombinasi dari kemungkinan model e-bisnis yang menghubungkan konsumen, masyarakat, dan organisasi swasta. Nah, terdapat keterkaitan antara business to consumer, business to business, dan consumer to consumer.
Nah, bisa jadi terdiri dari banyak kategori seperti itu. Misalnya di dalam bisnis to consumer itu ada e-shops, ada e-malls, ada e-auction, ada buyer aggregator, kemudian ada infomediaries, kemudian ada portal, kemudian ada manufaktur model dan subscription. Nah, ada juga yang untuk consumer to consumer, misalnya ada e-auctions atau ada virtual communities gitu ya. Kalau misalnya di bisnis to bisnis itu ada e-procurement, e-distribution, kemudian ada e-marketing, ada juga third party marketplaces, ada value chain integrator dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah model dari e-bisnis. Selanjutnya kita bisa membahas tentang tipe-tipe model e-bisnis. Terdapat banyak sekali tipe-tipe model e-bisnis yang sedang digunakan atau diterapkan oleh para pelaku bisnis. Nah, berikut itu adalah penjelasan dari masing-masing tipe model e-bisnis. Yang pertama ada e-shop. E-shop ini merupakan bentuk pemasaran sebuah perusahaan atau toko yang keuntungannya itu adalah untuk meningkatkan permintaan pasar, menurunkan biaya pengiriman dan mengurangi biaya promosi. Sedangkan dari sisi konsumen, dengan adanya e-shop itu dapat lebih mudah membandingkan produk, informasi yang lebih akurat, lebih baik gitu ya, serta adanya layanan 24 jam nonstop. Kemudian yang kedua adalah e-procurement. E-procurement ini merupakan tender elektronik dan pengadaan barang dan jasa. Manfaat yang ingin dicapai dengan penggunaan e-procurement ini adalah agar dapat memiliki banyak pilihan pemasok sehingga biaya dapat diturunkan, mendapatkan kualitas barang yang lebih baik dan meningkatkan pengiriman serta mengurangi biaya pengadaan. Sedangkan dari sisi pemasok atau supplier, keuntungan yang dirasakan dengan adanya e-procurement adalah terciptanya peluang yang lebih besar untuk mengikuti tender dalam skala global dan menurunkan biaya mengikuti tender. Lalu yang selanjutnya ada e-auction. E-auction atau lelang elektronik ini yang dilaksanakan di internet dengan mekanisme penawaran seperti pada lelang konvensional. Pada proses e-auction ini mengintegrasikan mulai dari kontrak penawaran, cara pembayaran, dan pengiriman. Penyelenggara e-auction ini mendapatkan pendapatan dari teknologi yang disediakan, biaya transaksi, dan iklan. Kemudian yang keempat ada e-mall. E-mall ini merupakan mall elektronik yang terdiri atas kumpulan dari e-shop. Keuntungan yang didapat dari e-mall itu antara lain adalah metode pembayaran yang lebih terpercaya, dapat menarik lebih banyak pengunjung karena dapat melihat e-shop yang lain, atau kemungkinan terbentuknya forum diskusi. Nah, pihak e-mall itu mendapatkan pendapatan dari lalu lintas pengunjung yang diharapkan bisa terus meningkat sehingga meningkatkan juga iklan yang masuk, iuran keanggotaan e-mall, dan kemungkinan juga biaya per transaksi pembayaran. Dari sisi konsumen, keuntungan yang didapatkan dengan hadirnya e-mall adalah kemudahan akses ke e-shop yang ada dalam satu e-mall, serta dapat meningkatkan kepercayaan untuk membeli karena biasanya e-mall merupakan merek yang sudah terkenal. Untuk manfaat bagi anggota e-mall itu sendiri, yaitu e-shop gitu ya, adalah biaya yang lebih murah untuk dapat melakukan penjualan online, fasilitas pembayaran yang canggih, dan pengunjung e-mall yang lebih banyak. Oke, yang selanjutnya adalah third party marketplace. Third party marketplace ini menawarkan fasilitas bagi perusahaan yang ingin meninggalkan pemasaran via web yang dilakukan sendiri dan menggunakan pihak ketiga untuk pemasarannya. Nah, semua layanan untuk proses penjualan produk yang sudah disediakan oleh third party marketplace seperti pengenalan merek, kemudian pembayaran, logistik, pemesanan, dan keamanan bertransaksi. Nah, keuntungan bagi pihak penjual dengan memanfaatkan third party marketplace adalah kenaikan penjualan produk karena sudah ada pasar yang siap dipenetrasi. Sedangkan bagi pihak pengelola third party marketplace, pendapatan yang dihasilkan bisa dari iuran keanggotaan, biaya layanan, biaya transaksi, ataupun presentase nilai transaksi. Nah, komponen selanjutnya adalah virtual communities. Nah, nilai utama dari virtual communities ini adalah informasi yang dihimpun dari anggota yang terdiri atas pelanggan ataupun mitra kerja. Nah, virtual communities ini sangat berguna untuk pemasaran karena dapat membantu
peningkatan loyalitas pelanggan dan menerima masukan atau saran dari pelanggannya. Nah, pendapatan virtual communities ini dihasilkan dari iuran keanggotaan dan iklan. Virtual communities ini dapat meningkatkan daya tarik untuk model bisnis baru seperti e-malls, collaborative platforms, atau third-party marketplaces. Lalu komponen selanjutnya adalah value chain service provider. Value chain service provider ini merupakan salah satu kekhususan pada fungsi tertentu pada supply chain, misalnya dalam hal pembayaran elektronik dan logistik. Tujuannya adalah untuk menciptakan keunggulan bersaing. Perbankan misalnya, itu telah menempatkan diri sebagai value chain service provider agar bisa menemukan peluang baru pada jaringan. Nah, presentase value chain service provider dihasilkan dari pendapatan yang diperoleh. Sebagai contoh, itu yang menjadi value chain service provider adalah FedEx atau UPS, gitu ya. Dan yaitu sebuah layanan yang berbasis web untuk pengiriman paket. Nah, kalau di Indonesia ada banyak, misalnya JNT, ada Tiki, ada kantor pos Express, ada Shopee Express, ataupun ada JNE, Si Cepat, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada komponen yang disebut dengan value chain integrator. Nah, value chain integrator ini fokus pada aktivitas untuk mengintegrasikan beberapa tahapan dari rantai nilai untuk mengeksplorasi arus informasi agar menghasilkan nilai tambah yang dapat digunakan. Pendapatan dari value chain integrator ini dihasilkan dari jasa konsultasi transaksi dan biaya transaksi. Nah, beberapa third party marketplaces itu kemudian bergeser menjadi value chain integrator. Terus kemudian kita bisa masuk ke komponen yang lain, yaitu collaboration platform. Nah, di dalam collaboration platform ini menyediakan sekumpulan perangkat dan teknologi untuk kolaborasi antar perusahaan. Biasanya berfokus pada fungsi tertentu, seperti desain, engineering, ataupun jasa konsultasi virtual. Nah, peluang bisnis dalam collaboration platform ini adalah pengelolaan platform yang terdiri atas misalnya keanggotaan atau biaya penggunaan dan penjualan perangkat khusus seperti desain alur kerja ataupun manajemen dokumen. Kemudian komponen yang ke-10 itu ada juga information broker, trust and services yang lain begitu. Nah, berbagai macam layanan informasi yang muncul adalah untuk menghasilkan nilai tambah dari berkembangnya internet, seperti pencarian informasi, profil pelanggan, peluang bisnis, sarana investasi, dan lain-lain. Nah, pendapatan yang dihasilkan dari biaya berlangganan itu bisa berupa gabungan antara biaya transaksi penjualan dan jasa konsultasi. Nah, dari model-model bisnis yang telah kita bahas tadi, bisa juga disimpulkan dengan pemetaan kualitatif dua dimensi. Dimensi pertama merupakan tingkat inovasi, di mana dari tradisional melakukan bisnis sampai melakukan inovasi-inovasi yang belum ada sebelumnya. Sedangkan dimensi kedua adalah tingkat integrasi fungsi yang digunakan, mulai dari model bisnis satu fungsi, misalnya e-shop, hanya untuk pemasaran, sampai model bisnis dengan fungsionalitas yang terintegrasi, misalnya value chain integration. Nah, pemetaan klasifikasi model bisnis itu bisa dipetakan ke dalam kedua dimensi itu tadi. Nah, jadi di sini terlihat bahwa terdapat kecenderungan untuk secara bertahap bergerak ke arah peningkatan integrasi informasi. Oke. Dari penjelasan dan pembahasan kita tadi, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan e-bisnis menawarkan lebih banyak kesempatan bagi perusahaan untuk menampilkan nilai-nilai unik kepada pelanggan. Peningkatan penjualan online itu bisa dimulai dari berkembangnya pasar B2C atau business to consumer. Dengan munculnya e-marketplaces yang menghasilkan suatu keuntungan dari penjualan elektronik antara pelaku bisnis dalam rantai nilai, meningkatkan perkembangan bisnis to bisnis. Nah,
Selain B2C dan B2B, itu juga berkembang juga C2C atau customer to customer, di mana antar pelanggan secara langsung menggunakan internet untuk melakukan transaksi pembelian. Ada banyak sekali model e-bisnis, misalnya sebagai perantara atau berbasis informasi. Nah, pendapatan yang dihasilkan dari masing-masing model adalah akses ke informasi yang disediakan atau mekanisme pengiriman. Nah, setiap model e-bisnis pada dasarnya adalah mendesain nilai tambah kepada pelanggan dengan menawarkan proses penjualan yang unik. Akhirnya, apapun model bisnis yang dipilih dan bagaimanapun cara mendesainnya, yang dibutuhkan adalah agar secara ekonomis tetap aktif. Nah, untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan e-bisnis yang dapat menghasilkan pelanggan yang bisa meningkat ya dengan jumlah yang sebanyak-banyaknya untuk melanjutkan proses inovasi dan nilai tambah bagi pelanggan, dan untuk menambah fleksibilitas model e-bisnis agar dapat mengambil keuntungan dari kesempatan di pasar yang berbeda. Jadi itulah yang bisa kita bahas tentang pasar dan model e-bisnis. Selanjutnya teman-teman bisa menyampaikan pendapat di kolom komentar tentang pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, baik teman-teman, terima kasih untuk segala perhatiannya. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa tekan tombol like-nya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.